Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Pranata, NIM 201020404046, dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman SSI IPB. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang faktor pembatas. Kehadiran suatu organisme sangat bergantung pada keadaan ekosistem yang terkait pada faktor pembatas. Faktor pembatas merupakan keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi, mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik. Faktor pembatas dalam sistem ekologi berhubungan dengan hukum minimum Liebig dan hukum toleransi Silverford. Yang pertama, hukum minimum Liebig pertama kali disampaikan oleh Justus van Liebig pada tahun 1840, dikenal dengan sebutan hukum minimum Liebig. Hukum Liebig yaitu pertumbuhan tanaman tergantung pada zat atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum. Dalam keadaan stabil, unsur esensial yang tersedia dalam kondisi mendekati minimum cenderung merupakan faktor pembatas. Pada suatu perairan danau, kadar CO2 merupakan faktor pembatas, maka produktivitas primer seimbang dengan kadar CO2 yang tersedia apabila cahaya, nitrogen, dan air cukup tersedia. Apabila terjadi peristiwa yang mempengaruhi perubahan kadar CO2 yang diikuti perubahan zat-zat lainnya. Dalam keadaan ini, produktivitas tidak hanya bergantung pada kadar CO2 saja, tetapi juga pada unsur-unsur lain yang keseimbangannya berubah. 2. Hukum toleransi Silverford. Hukum ini dikemukakan oleh Silverford pada tahun 1913. Menurutnya, kehadiran dan keberhasilan hidup suatu organisme tergantung lengkapnya kebutuhan yang diperlukan. Ketiadaan suatu organisme dikendalikan oleh kekurangan atau kelebihan suatu atau beberapa faktor yang mendekati batas-batas toleransi organisme. Istilah dalam hukum toleransi Silverford. Yang pertama, steno atau sempit. Yang kedua, euri atau lebar, misalnya temperatur, yaitu stenotermal dan eurythermal. Yang kedua, salinitas, yaitu stenohalin dan euryhalin. Yang ketiga, air, stenohidrik dan euryhidrik. Yang keempat, makanan, stenopagus dan eurypagus. Yang kelima, pemilihan habitat, yaitu Stenosius dan Eurisius. Azas terkait hukum toleransi Silverford. Yang pertama, organisme dapat memiliki kisaran toleransi yang luas bagi suatu faktor dan sempit untuk faktor lainnya. Yang kedua, organisme dengan kisaran yang luas untuk semua faktor mempunyai daerah penyebaran yang luas. Yang ketiga, batas toleransi terhadap suatu faktor dapat berubah diakibatkan kondisi faktor lainnya. Yang keempat, seringkali ditemukan organisme di alam sebenarnya yang hidup pada kondisi optimal yang disebabkan adanya faktor fisik tertentu. Yang kelima, periode produksi umum. Periode produksi umumnya rawan apabila faktor-faktor lingkungan bersifat membatasi. Faktor pembatas. Dengan menggabungkan konsep hukum minimum dan konsep toleransi, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas atau limiting factor.
Faktor pembatas dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik atau suatu ekosistem. Faktor fisik sebagai faktor pembatas. Yang pertama, cahaya matahari. Intensitas cahaya bukan merupakan bagian penting yang membatasi tumbuhan di lingkungan darat, tetapi penuangan oleh kanopi hutan yang membuat perairan untuk mendapatkan cahaya matahari di bawah kanopi tersebut sangat ketat. Yang kedua, suhu. Suhu dapat dikatakan faktor pembatas karena pengaruhnya pada proses biologis dan ketidakmampuan sebagian besar organisme untuk kanopi suhu tubuh secara tepat, dan sebagai organisme tidak dapat mempertahankan suatu tubuhnya lebih tinggi beberapa derajat di atas atau di bawah suhu lingkungan sekitar. Yang ketiga, ketersediaan jumlah air. Air dapat dikatakan faktor pembatas ketika ada organisme yang hidup terendam di air. Tetapi ada masalah keseimbangan air jika tekanan osmosis intraseluler organisme tersebut tidak sesuai dengan tekanan air sekitarnya, serta faktor lainnya.